guys, ketemu dengan saya Yuhu di program Isu Podcast, Inspirational Story of Us. Saya, kamu, kita semua bisa menginspirasi. Kali ini kita ada di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Gayungan PTT nomor 66. Apa ya tempat ini ya? Yang boleh saya pastikan, di sini banyak cerita-cerita yang akan menginspirasi kita. Ayo ikut saya ke dalam. Permisi. Selamat sore Pak. Permisi ya, mohon izin Pak ya. Iya. Guys, ternyata ini rumah anak Pondok Kasih. Wah, pasti. Banyak cerita-cerita yang menarik ya. Ikuti saya seperti apa cerita-ceritanya. Terus di Isu Podcast. Permisi. Halo, sepada. Permisi Bu. Dengan Ibu Yeni. Bu Yeni Sita. Ayo guys, masuk. Iya. Saya duduk di mana enaknya nih Bu ya? Sini ya. Kita mau bincang-bincang ya, boleh ya Bu Yeni ya? Aduh, santai di sini. Iya nih ya. Kali ini kita datang ke sini nih, ke Gayungan PTT nomor 66 ya, betul ya? 66. Nah, sebelum nanti pengen tahu cerita inspirasi yang datang dari tempat ini, saya pengen dengar dulu ceritanya Ibu Yeni Rosita, betul ya? Betul. Iya. Bu Yeni Rosita ini siapa? Di sini bertugas sebagai apa dan kenapa kok ada di sini? Ya, Baik. boleh cerita. Saya background saya itu istrinya Polri yang aktif juga di yayasan, tapi yayasan sosial punyanya Polri. Terus kenapa saya ada di sini? Karena memang terpanggil untuk melayani anak-anak. Nah, awalnya hanya sebagai pendoa, terus akhirnya sekarang menjadi supervisor sekalian memantau tumbuh kembang anak, memantau hak sipil anak maupun memantau di dalam pergaulan anak-anak. Oke. Nah, tadi saya dengar fokusnya di sini anak-anak begitu ya. Karena judulnya tadi di depan sudah kelihatan jelas rumah anak. Ya. Nah, sebenarnya apa sih ini rumah anak ini apa? Tempat seperti apa gitu ya nih? Rumah anak ini menampung anak-anak yang tidak dikehendaki dari orang tuanya, baik dari dalam kandungan mahasiswa ataupun anak-anak sekolah yang mereka hamil di dalam pergaulan bebas. Itu rata-rata mereka akan cari di web, cari di itu tempat solusi untuk menyerahkan atau membuang anaknya. Wah, itu bahasanya kok jadi serem gitu ya, membuang anak gitu ya. Padahal anak itu kan satu anugerah, karunia. Kenapa kok dibuang gitu? Mungkin ada cerita-cerita sedikit itu. Nah, ada sedikit cerita. Kalau mereka nih hamil di luar nikah, anak yang masih kecil, anak SMP ada, anak SMA ada, anak mahasiswa pun ada. Kalau orang tua atau keluarganya yang tidak mau untuk menampung atau memberikan solusinya adalah satu, mereka mencari tempat untuk mereka menyerahkan anaknya, dan itu solusi yang terbaik dibandingkan mereka harus melakukan kriminal dibuang sembarangan. Jadi menyerahkan, istilahnya membuang dengan cara menyerahkan di rumah anak. Oke, jadi daripada tanda kutip dibuang, atau mungkin bahasa ekstrimnya diaborsi rata-rata gitu. Jadi lebih baik bisa dititipkan di sini untuk bisa diasuh gitu ya, Bu Yeni ya. Justru malah yang kami takutkan adalah waktu proses produksi, waktu mereka melakukan aborsi, waktu mereka lewat obat-obatan, lewat tradisional, terus si janin ini tidak keluar, justru di situ letak permasalahannya sebetulnya. Anak diserahkan biasanya dalam keadaan cacat. Baik. Jadi tadi saya menarik tadi ya. Tadi Bu Yeni pakai istilah proses produksi ya. Jadi memang ada proses waktu ya mungkin ya
antara laki dan perempuan itu yang belum sah dalam ikatan pernikahan melakukannya begitu ya Bu Yeni ya. Iya, betul. Itu mungkin tidak dipikirkan ya Iya. apa namanya konsekuensinya, apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka. Tiba-tiba hamil gitu ya. Iya. Kira-kira banyak enggak Bu gitu kira cerita-cerita mungkin masih pelajar, mungkin tadi ada SMP gitu ya yang tiba-tiba hamil di luar nikah, itu banyak nggak Bu di sini? Banyak, hampir semuanya adalah anak-anak hamil di luar nikah dan keluarganya tidak mau menampung. Sebetulnya Rumah Anak Pondok Kasih ini yayasan sosial di dalam PP 33 itu ring kelima. Ring pertama yang mengasuh mereka adalah orang tua. Orang Yang tua. kedua keluarga besar. Keluarga besar. Yang ketiga masyarakat, RT, aparat, RT, RW. Yang keempat dinas sosial. Dinas sosial. Ya kita ini yayasan sosial ini ring kelima. Ring kelima ya. Nah dari tahapan itu bila mereka tidak dapatkan, solusi terakhir adalah Rumah Anak ini. Rumah Anak ya, di Rumah Anak ini dinaungi oleh Yayasan Pondok Kasih betul ya. Betul. Ya. Oh, jadi luar biasa. Pasti dari cerita anak-anak ini yang mungkin tadi itu ya tanda kutip dibuang itu, sekarang sudah besar-besar, mereka sekarang bisa berkarya dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat anak-anak lain ya Bu Yeni ya. Betul sekali. Iya. Bolehkah kira-kira nanti ada mungkin 1, 2, 3, 4 gitu ada yang dari adik-adik di sini yang saya ingin dengar ceritanya, inspirasi, karena memang tema dari podcast kita ini adalah inspirasi. Jadi cerita yang menginspirasi kita semua, saya, Anda, dan semua yang melihat podcast ini bisa menjadi inspirasi. Boleh Bu Yeni ya? Boleh, kami dengarkan. sangat senang. Apalagi ini anak-anak lagi latihan choir, itu bisa diambil untuk memotivasi di tengah kesibukan mereka yang juga lumayan padat, di tengah mereka yang dibuang dan terbuang, mereka masih mau berlatih untuk prestasi mereka. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, di sini tidak hanya diasuh gitu ya, diberi kasih sayang, kemudian diberi nutrisi yang baik, betul ya Bu ya. Juga pendidikan yang baik, juga ada keterampilan-keterampilan ya. Iya. Saya dengar juga banyak yang berprestasi dari adik-adik di sini ya. Ada. Apa aja kira-kira yang ada di sini prestasinya? Karate mereka ada beberapa yang Pornas di Palembang. Nasional ya, tingkat nasional. Nasional itu 2 anak. Kemarin ada yang juara 3, 2 anak itu. Terus waktu Porda, mereka di Porda itu ada beberapa anak yang juara. Yang Pornas di Bandung mereka harapan dapat itu karate ya? Karate gitu. Dan nanti tanggal 27 akan juga lomba Bupati Cup Jember itu. Juga karate. Iya, untuk persiapan Porda di November. Wah, keren. Selain karate, apalagi ada prestasi-prestasi apa saja yang dimiliki anak-anak di sini? Mereka ini choir, ada choirnya, ngedance, mereka ada ngedance juga, band juga mereka diajar. Iya. Kalau saya seperti ini dance kaku ini, menang mereka pasti, saya pasti kalah gini kalau ngedance ya. Ya. Jadi memang luar biasa. Anak-anak di sini bukan hanya diperlengkapi secara pendidikan, tapi juga ada keterampilan-keterampilan gitu ya. Betul. Sehingga nanti mereka setelah keluar dari sini, mereka juga bisa berhasil ya. Kalau boleh tahu ini batas waktu apa ya? Sampai kapan mereka ada di sini? Sampai mereka bisa mandiri. Gitu. Bisa bekerja. Kalau dengan kata bekerja itu mereka kan sudah bisa mandiri. Ini Yusuf segala kameramen, terus ada anak kami yang ini kameramen kita ini biasa di belakang ini itu hebat ini, luar biasa. Ada juga yang sekarang jadi kepala purchasing di hotel yang besar. Wih, keren. Ya. Kalau saat ini sekarang ada berapa anak atau ada berapa mungkin ada bayi kah yang di sini Bu Yeni? Yang tinggal di sini ada 24, yang bayi 1, yang balita ada 7, yang anak SD ada 6, anak SMP 11, anak SMP 9, SMA 2 yang tinggal di sini. Semuanya ikut choir saat ini latihan choir, kecuali anak-anak yang usia di bawah 2 tahun, 3 tahun yang ada gitu.
kecil ya, yang masih yang 3 tahun ke bawah. Batita lah ya, Iya, Batita. Batita. Iya. Bu Yani, maaf. Ini saya lihat ini ada tumpukan apa ini, buku-buku tebal-tebal ini nih. Ini kayaknya Bu Yani dari tadi sedang mengkoreksi sesuatu. Kalau boleh cerita apa sih ini Bu Yani ini? Ini rapot mereka, naikkan kelas, dan anak-anak kita nilainya lumayan, ada yang terendah di cuma 60 berapa, yang lain 90-an, ada yang 90 yang tertinggi nilai mereka ada 97, 90 berapa, 91, 95, 96. Gitu. Nilainya bagus-bagus ya. Nggak ada yang merah. Iya. Luar biasa. Ini berarti juga merupakan tugas dari tim rumah anak yang mengawasi pendidikan ya, sehingga mereka juga bisa berprestasi dalam pendidikan ya. Gitu. Semua tim rumah anak selalu berkoordinasi dengan pihak sekolahan, karena mereka harus belajar mandiri supaya mereka bisa bertanggung jawab di dalam ininya, di dalam dunia sekolahnya. Kalau dulu memang dipanggilkan guru les, sekarang karena sudah SMP sama SMA mereka harus belajar baik lewat teknologi maupun mereka baca literasi. Jadi diharapkan setelah mereka selesai dari sini ya, mereka juga diperlengkapi dengan pendidikan yang baik, juga bisa berhasil nanti ya di masa depan dalam mungkin bidang pekerjaan, atau bisa meneruskan pendidikan lagi gitu ya, Bu Yani. Banyak ya yang meneruskan pendidikan sampai ke jenjang tinggi. Ada, kemarin anak kita yang kuliah ada 4 ya. Gitu. Ada yang di Surabaya. ITS, ada yang di perhotelan Denpasar, ada yang di Surabaya gitu. Oke, Bu Yani, terima kasih. Tadi kan saya izin ya, mungkin ada anak-anak yang bisa cerita inspirasi gitu ya. Kita juga pengen dengar gitu cerita-cerita inspirasi dari anak-anak atau adik-adik yang ada di sini. Boleh ya, Bu Yani ya? Kita nanti panggilkan ya. Halo. Tos dulu. Yes. Dengan siapa ini? Daud. Nama lengkapnya? Marvel Daud Agustinus. Nama panjangnya? Daud. Wah, sip. Pinter gitu ya. Daud gitu ya kalau panjang ya. Ya. Daud sekarang umur berapa? Umur 13 mau naik 14. 13 mau naik 14. Tahun ini 14. Mau ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Kapan ulang tahunnya? 16 Agustus. Wih, mau kemerdekaan dong gitu ya? Merdeka gitu ya, ulang tahun gitu ya. Oke. Ya, Daud sekarang berarti kelas 7 mau naik kelas 8. 7 mau naik 8. Oke. Ini langsung aja ya. Kakak lihat ini Daud bawa, banyak piala ini. Ini mungkin masih sebagian kecil ya? Iya, sebagian kecil. Boleh cerita nih piala apa saja nih, Daud? Kalau yang ini Piala Forda Surabaya, yang ini sama yang ini Piala Forda Surabaya. Ini juara 2 sama juara 1. Kalau yang ini piala online internasional. Aslinya di Uzbekistan, cuman gara-gara pandemi Covid akhirnya dijadikan online. Sebentar. Ini bidang apa? Ini tadi kan juara 1, juara 2. Bidang apa ini? Kalau yang ini komite, yang satu lagi ini kata. Yang tengah ini juga kata gitu. Karate ya ini? Iya, karate. Wah, luar biasa nih, jago karate. Sekarang berarti ya Pak, sabuknya apa sebuah? Sabuk coklat. Coklat ya. Ya. Sudah berapa lama nih menggeluti bidang karate ini? Dari kelas 1 nih. Kelas 1 SMP? SD. Oh, SD? SD. Wah, berarti sudah cukup lama ya, sekarang sudah kelas berapa? 7 ya, mau ke 7 tahun, 8 tahun ya? Oh, luar biasa. Kenapa kok suka karate? Nah, pengen tahu nih kakak ini. Kalau nggak seru, bisa ketemu banyak temen. Jadi kita bisa bagi kehidupan sehari-hari, bisa kenalan teman baru. Kan sekarang kan banyak teman-teman baru di karate itu. Jadi kita bisa kenalan. Gitu ya. Salah satu motivasinya juga bisa berkenalan teman-teman baru, bisa membangun relasi dengan orang-orang baru gitu ya. Kita juga suka gitu kalau pertandingan gitu ya. Sebelumnya kita kan jarang ikut pertandingan, tapi setelah ikut karate kita jadi sering kali ikut pertandingan. Ya. Dari tingkat daerah sampai nasional pernah. Daerah sampai nasional. Dan banyak jadi juara ya, gitu dan wah luar biasa begitu. Kalau boleh bertanya lagi ini, dulu latihannya seperti apa sih kalau karate gitu?
Belum lama ini kita kan latihan sering keluar-keluar, tapi sebelumnya kita nggak pernah. Soalnya belum ketemu sama orang-orang tua pencapnya itu SWK itu. Jadi kita di sini dulu sama CC Erwin latihan di sini Oh, udah di sini ya, 3 tahun. datang Iya, ke sini ya. datang ke sini. Baru setelah 3 tahun itu kita dikenalin sama pencap itu di Kapas Kerampung itu kita dikenalin sampai akhirnya diterima. Kita akhirnya latihan di sana sampai sekarang. Di Kapas Kerampung. Iya, di Kapas Kerampung. Ya. Boleh tanya sedikit mundur agak jauh. Kan banyak nih cabang olahraga yang lain juga pasti ketemu dengan banyak orang. Misalnya sepak bola ya pasti ketemu banyak orang. Nah, pertandingan lain pun atau cabang olahraga lain pun itu pasti ketemu dengan banyak orang. Kenapa pilih karate ya? Itu. Selain untuk bersenang-senang kita juga untuk membela diri. Jadi kita dulu itu sering diganggu gitu. Sampai sekarang kita akhirnya udah nggak diganggu lagi. Nggak ada yang berani sama kita gara-gara udah sabuk coklat. Oh, aduh. Suka digangguin ya? Suka. Dibully gitu ya zaman sekarang gitu. Oh, iya. Ini boleh tanya ini ya, harus jawab jujur ya. Suka tawuran enggak? Nggak suka. Nggak suka tawuran ya? Kenapa nggak suka tawuran? Takut luka. Takut luka? Luka yang kerepotan sini. Gitu ya. Tapi kan karate itu kan punya konsekuensi juga bisa terluka. Ayo gimana? Itu kalau memang kita yang mulai, jadi kita nggak boleh bales. Kalau mereka yang mulai baru kita harus melawan itu. Membela diri lah Membela pokoknya diri. ya. Oke. Jadi kalau di karate pun diajarkan nilai-nilai sportivitas betul ya. Jadi bahwa ini sebenarnya bukan untuk membuli juga. Berarti sekarang dulu mungkin dibully, sekarang suka bully gitu enggak? Enggak. Oh enggak ya. Tetap buat membela diri. Tetap buat bela diri ya. Selain itu juga kesehatan ya badan Kesehatan. ya. Ini kayaknya badannya bugar gitu ya walaupun. Gara-gara ada latihan fisik. Jadi kita ada latihan fisik. Cuman gara-gara TC sekarang ini fisiknya diberhentiin dulu. Jadi TC full TC gitu. TC itu apa sih? Training center. Training center. Oh, mau ada kejuaraan lagi ya Ada soalnya? kejuaraan lagi tanggal 21. 21 Juli. Apa itu kejuaraan apa? Kejuaraan itu Forda. Porda. Ya, Jawa Forda Timur. di Jember. Oh, Jember. Oke. Wah, ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatannya. Oke, mungkin selain karate gitu ya, kegiatan apa lain yang menurut Daud itu bermanfaat yang dilakukan di waktu tinggal di rumah anak di sini? Paduan suara. Paduan Choir. suara. Suka nyanyi ya? Suka. Suka lagu apa? Kalau nggak choir kita lebih suka nyanyi lagu duniawi lah. Nah ini tadi lagu duniawi, lagu surgawi ya, lagu rohani dan tidak rohani gitu aja gampang ya. Oke. Kalau lagu yang biasa selain lagu rohani biasanya lagu apa, nyanyi lagu apa? Malam pagi. Malam pagi itu lagunya siapa ya? Lagunya Saixe, orang Malaysia. Saya nggak pernah tahu. Pas saya kuper ini ya, kurang bergaul lah. Ya. Selain itu lagu-lagu kalau dari Indonesia sendiri? Kalau dari Indonesia lagunya Wali. Wali gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Iya kalau itu apa itu yang ada udang di balik batu. Ada udah di balik batu itu. Mana sih itu lagunya? Coba nyanyikan dikit aja. Salah. Oh, salah jangan salah. Dikit aja. Nanti kena itu. Oh ya, stop. Sudah. Nanti kena copyright. Copyright bahaya gitu. Ya. Ternyata suaranya bagus juga. Selain karate, suaranya juga merdu sekali ya. Juga masih terus latihan ya, vokal ya. Ya, luar biasa. Terus kalau boleh tanya juga hubungan dengan teman-teman di sini, ya bagaimana? Ya, kurang baik. Aduh, karena ini gimana ya? masih sering bertengkar ya. Kenapa ini? Ya diusilin. Oh, diusilin, banyak yang usil ya? Banyak usil. Biasanya kalau diusilin, terus gimana? Balas musilin atau gimana? Enggak, bilang ke pembina. Bilang, ini apa pembina ini loh, musil gitu ya? Iya. Oh, Biar iya. yang ngurusin pembina. Oke, gitu ya. Berarti enggak bales kan ya? Nggak boleh. Oke, enggak boleh balas Nggak gitu boleh. kan. Ya. Sip. Ya. Terus cita-cita deh, cita-cita. Apa? Cita-cita tentara, tapi di bagian yang sniper. Wih, sniper. Menembak jitu Iya. ya. Menembak jitu gitu ya. Berarti nanti mau masuk apa? Angkatan laut, angkatan darat. Angkatan darat. Angkatan darat ya. Angkatan darat.
Ya, tinggal Tuhan bisa masuk Akabri gitu ada ganjaran ya. Ya. Amin. Yes. Baik. Satu lagi sebelum kita akhiri, harapan apa yang mungkin Daud bisa sampaikan ke ini para penonton kita punya podcast isu inspirational story of us gitu yang bisa mungkin menginspirasi teman-teman semua yang di luar. Ya, untuk tidak menyerah untuk apapun, mesti kita punya banyak masalah, jangan menyerah karena Tuhan pasti punya jalan untuk kita. Tuhan pasti punya jalan, buka jalan untuk kita ya. Buka jalan membimbing kita dimanapun kita berada, selalu andalkan Tuhan dimanapun. Andalkan Tuhan. Wah, luar biasa, tepuk tangan di buat Daud. Keren. Terima kasih Daud ya buat inspirasinya di hari ini. Ya, akan doakan terus berhasil di sekolahnya, di prestasinya juga di ini karate, juga di vokalnya. Ya, biar nanti cita-cita Daud terkabul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tas. Ih. Namanya siapa? Coba kenali ini. Ini ada isu podcast ini kita mau bincang-bincang ya. Ya. Nama siapa? Nama. Nama saya Rizky. Rizky. Nama panjang? Rizky Christian. Christian. Panjang lagi? Enggak ada. Enggak akan Rizky Christian. Yang panjang. Bukan. Rizky. Oh iya ya, boleh lah, boleh. Ya. Rizky sekarang usia berapa? Usia Umur. 13 mau ke 14. 13 mau ke 14. Tahun ini 14. Tahun 14. Berarti sekarang sekolah kelas berapa? Sekolah kelas 1 mau naik kelas 8. Dari 1 ke 8 tuh lompat loh itu. Ayo, 1. Kalau 1 kan hanya kedua. 7 ke 8 maksudnya. Oh iya. Kalau kelas 1 ke 8 luar biasa, lompat 7 kelas. Maksudnya kan ada singkatannya. Apa singkatannya gimana? Kayak kelas 7 itu disingkat kayak kelas 1 SMP, terus naik ke kelas 2 SMP. Ya. 2 itu 8. Ya. Oke. Kita mau cerita ya, Rizky ya. Iya. Ini kan namanya isu podcast Inspirational Story of Us. Pengen dengar cerita-cerita hidup seorang Rizky Christian. Di sini sukanya apa saja kegiatan yang dilakukan di rumah anak ini? Biasanya itu ada les musik, terus ya kayak aku suka lebih ke piano, soalnya piano itu kayak lebih gampang. Oh gitu, suka main piano? Iya. Genrenya apa kalau main piano? Bisa jazz, klasik, pop? Itu. Apa? Biasanya enggak tahu diajarin aja dulu. Oh diajarin. Lagu-lagu apa biasanya yang belajar? Sana lagu rohani sama lagu duniawi. Wih, lagu rohani dan duniawi. Berarti ada perpisahan gitu ya? Tidak apa-apa gitu ya. Kalau lagu yang lagu pop gitu ya, lagu pop yang ada itu apa? Biasanya yang seneng dimainkan lagu apa? Yang paling seneng itu yang ingat kasihnya sama itu yang tertawa sama haleluya. Oh, itu yang rohani. Ya, yang rohani. Yang maksudnya lagu pop yang biasa gitu. Selain rohani apa? Lagu apa? Duka, kangen sama Ini lagu-lagu cinta semua tuh kayaknya ya. Iya, duka, kangen sama Dewa 19. Apa itu ya namanya? Aku lupa. Apa? Ayo. Ini tebak lagu nih, tebak lagu. Enggak, itu biasanya random itu yang dikasih sama nyanyi. Random gitu. Enggak request. Kan Ya itu aku mau request tapi nggak dibolehin. Oh, belum boleh ya gitu ya. Ya kan yang nyanyi yang request. Biasanya gitu. Yang nyanyi yang request. Jadi harus bisa main semua ya gitu Iya. ya. Pernah show gitu? Pernah waktu itu di yayasan. Di yayasan sama di sini. Itu ya pernah ya. Ya sama di kafe waktu ulang tahunnya Maida. Wah, main di kafe juga ya? Iya. Wih, keren sekali. Kalau boleh tahu, kakak mau tanya, cita-citanya apa sih sebenarnya, Rizky? Profesor. Wih, profesor, luar biasa. Penampilan sih sudah mendukung ini ya, sudah pakai kacamata agak bunder-bunder gitu, profesor gitu ya. Profesor apa, bidang apa inginnya? Teknologi. Teknologi Ya yang luas. nyiptain robot itu. Oh, suka robot. Iya, suka.
mau kayak pengen buat Buat robot gitu. Kalau bertanya kalau robot, berarti suka nonton film-film robot gitu. Nah, suka. Paling suka robot apa? Ya kayak robot perang tuh yang di film apa itu? Apa? Pacific Rim. Oh iya, Pacific Rim. Ya. Itu yang sekarang ya. Ya. Kalau anime gitu nggak lihat ya, yang Jepang gitu. Yang anime. Mm-mm. Lihat. Apa itu? Yang Gundam gitu. ya Gundam. Sama ada di filmnya Doraemon. Doraemon kan bukan robot. Oh ya robot sih. Doraemon itu robot ya. Robot kucing gitu ya. Iya. Iya betul juga. Tapi disebutin robot musang kalau ketemu. Oh iya, tapi dia paling marah. Doraemon Iya. paling marah kalau disebut musang gitu. Aku bukan musang, aku kucing, gitu ya. Iya. Dan Iya. apa itu juga ada karate. Karate. Nah, Gitu. karate itu yang nanti ada perlombaan di Jember. Di Jember sama nanti juga ada Forda. Banyak tahun ini banyak juga ujian sama Forda sama Kejurnas banyak. Oh, jago karate berarti ini ya Ya, sama nanti ada di Jember. di Jember. Sekarang apa? Sabuk apa sekarang? Coklat. Nah, coklat ya. Iya. Mau apa? Paling tinggi itu sabuk apa kalau karate itu ya? Hitam. Hitam ya. Hitam. Nanti apa? Mau ujian lagi? Mau naik dari coklat, habis coklat ke dari coklat ke apa? Sabuknya Coklat, hitam. hitam. Terus kalau ada hitam, Mhm. kadang ada yang abu-abu. Jadi kayak Oh. sabunnya tuh warnanya kayak abu-abu. Oh gitu ya. Itu yang sering dipakai sama Sensei Erwin. Sensei gitu ya. Kalau sabuk pink nggak ada ya di karate ya? Lah, ada waktu itu. Oh Itu ada? ada Sensei Erwin pernah pakai sabuk pink, tapi itu gak dianggap. Itu Oh. cuma ya sebagai buat ngibur semuanya. Ya. Kirain ada itu memang tingkatannya pakai sabuk pink gitu. Ada itu waktu itu ada anak kecil yang ikut karate itu Hmm. nggak tahu sabuk apa, tapi dia cuma punya sabuk pink. Ya udah dia pakai. Terus semuanya waktu latihan itu semua ketawa. Terus Sensei Erwin waktu itu langsung ikut juga pakai sabuk pink. Oh jadi sama-sama pakai sabuk pink gitu ya? Terus Lucu ketawa dong semua itu. Ketawa semua ya. Jadi menghibur gitu jadinya ya. Ya. Apa sih yang diambil apa ya? Hikmah. Biasanya kok tinggi sekali hikmah. Maksudnya manfaat apa waktu Rizky belajar karate itu apa? Ya manfaatnya tuh kayak aku tuh kayak bisa bela diri di rumah dan di luar. Terus Sama lagi. kayak apa ya, misalkan kayak ada pertengkaran atau permasalahan di luar dan di rumah ini bisa kayak bisa ngendalin emosi. Wah, benar, emosi. Sama apa ya, kalau misalkan ada kayak serangan dari belakang tuh kayak bisa refleks tuh. Oke. Suka tawuran nggak, Rizky? Waktu itu sih pengen, Ayo, tapi aduh, Lah, jangan. enggak, tapi enggak pernah enggak jadi karena Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? ya karena itu ya nggak usah ngapain tawuran gitu. Soalnya apa ya, percuma tawuran, pada akhirnya nanti bawa luka semua. Oh, iya. Jadi nggak ada yang mendapat keuntungan, semuanya rugi ya, gitu Ya, tawuran rugi. ya. No, tuh teman-teman yang suka tawuran nih, Rizky yang jago karate aja bilang jangan tawuran, betul ya? Iya, benar. Iya. Jadi kalau bisa diselesaikan baik-baik masalah, kenapa harus tawuran, gitu ya? Ya, masalah itu juga bisa diselesaikan dengan kayak apa ya? Kayak misalkan masalah, jadi kayak kita tuh bisa diskusi bareng, kayak ya udah sabar, jangan kayak malah ngelawan. Kalau ngelawan tuh pada akhirnya nanti berdampak buruk juga sama kita. Jadi kayak kita harus nyelesain masalah itu harus bareng-bareng, kayak tahan emosi. Apa itu kayak juga kalau diejek-ejek dan dibokol-bokol itu apa itu kayak misalkan kayak pepatah itu yang di firman Tuhan, ditampar pipi kanan kasihlah pipi kiri, Luar biasa, jangan luar biasa. kasihlah musuhmu, jangan saling bertengkar. Jadi kayak ya udah, itu kata-kata motivasi hidupku. Wah, keren sekali. Wah, saya tepuk tangan ini ya, luar biasa. Yes. Ya. Oke, Rizky, oke, di akhir perbincangan ini kakak cuma mau pengen apa? Kira-kira ada pesan-pesan apa ini buat ini yang pada nonton ini podcast kita, buat yang di sana, mungkin buat teman yang sebaya atau mungkin yang
orang-orang di luar sana berkaitan Rizky dan teman-teman yang ada di sini? Ya kadang sih aku nih apa ya, pengen gitu apa itu kayak kita semua tuh yang di sini tuh kayak nggak saling bertengkar, saling berteman dan kayak baik-baik aja kehidupan normal. Tapi kayak entah kenapa setiap kali mau kita semua tuh pengen akrab bareng sama kayak bangun relasi. Itu semua itu ya kayak masih ada yang bertengkar. Kan seharusnya kan waktu sudah membangun relasi itu semuanya kan sudah baik aja, tapi nggak tahu kenapa ini bertengkar semua. Jadi kayak aku bingung loh, kenapa padahal kita semua sudah kayak teman akrab saudara. Nah tapi ya walaupun dalam hidupku kayak bilang ya aku tahu ada masalah sedikit gak apa-apa lah bertengkar sekali-sekali, tapi ini kayak mereka ini teman-temanku ini kayak pengen merasa menang gitu, pengen dianggap juara satu, aku yang terkuat kayak gitu. Tapi padahal percuma kalau kuat tapi iman gak ada, percuma itu. Aku pernah tuh kan itu waktu itu semua bertengkar itu aku bilang ke Tuhan, berdoa, Tuhan kasihlah hikmat dan bijaksana, hikmat yang kebijaksanaan kepada mereka semua ya Tuhan, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Nah tapi sudah itu sampai situ mereka udah nggak bertengkar. Nah ada lagi kejadian ini bertengkar lagi, ya udah aku pasrah, yang penting apa ya, aku sudah kayak berjuang untuk menasihati mereka. Sama juga ada banyak tuh kan mereka tuh kayak apa ya, di sini tuh kayak mereka tuh seolah-olah berantem di sini, tapi waktu di luar itu apa itu enggak kayak berantem kayak soal keras. Itu bisa dibilang kayak munafik. Munafik, ngeri sekali. Oke. Jadi mungkin boleh kakak simpulkan ya sebenarnya ya boleh ada sedikit tidak sependapat gitu ya, tapi jangan sampai bertengkar ya kan. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Tadi itu kakak garis bawahi minta hikmat dari Tuhan, betul ya? Iya. Hikmat dari Tuhan, minta kesabaran dari Tuhan, dan ya minta jalan keluar dari Tuhan ya dengan cara berdoa ya. Iya. Sering berdoa ya berarti ya segini ya? Ya sering, apa itu juga waktu Yobel. Aku nih juga pengen bangun relasi, cuma kadang-kadang aku diasingkan. Karena kayak apa ya? Aku nih satu rumah, satu gerombolan, aku nggak mau jadi kayak gitu. Setiap manusia di sini tuh juga pengen punya banyak teman. Aku juga pengen membangun relasi sama orang-orang luar. Tapi ada sih yang mau berteman sama aku waktu di Yobel, cuma kadang-kadang aku diasingkan. Waktu aku mau ikut main, kadang-kadang tuh kayak aku dibilang kayak gini, kamu nggak gabung sama circle-mu tuh yang di panti. Aku bilang enggak, aku pengen bangun relasi supaya aku bisa menjadi banyak teman dan apa ya, biar tidak menjadi pecundang. Oke. Jadi ini pesan buat teman-teman yang nonton ini ya, tolong dong jangan diasingkan. Kami ini juga pengen berteman dengan kamu, betul ya begitu ya? Iya. Kita juga pengen sih bangun relasi, jadi bukan hanya circle yang tinggal di rumah ini, tapi juga dengan teman-teman lain, mungkin satu sekolah, satu gereja, gitu ya? Iya. Di sekolah juga sih banyak kasus. Banyak kasus ini. Tapi kayaknya memang bisa jadi apa ini? Acara kasus-kasus luar biasa ini ya. Di sekolah juga punya banyak kasus, tapi ya puji Tuhan karena kasus-kasusnya sudah gak ada lagi, dan ya aku ya udah pasrah karena aku kayak nggak tahu, percuma. Aku udah nasihati berapa kali, mereka semua itu percuma. Ya udah aku pasrah sama ya gitulah, capek. Nah terus gak ada lagi apa itu yang aku juga pengen apa ya, kayak pengen bandnya kita itu kayak pengen ditampilin, tapi apa ya, semuanya kayak pada malu. Oke. Ya mungkin nanti bisa nih yang melihat podcast ini juga, ini ada band anak-anak yang luar biasa, siapa tahu ya ada event gitu, bisa nih manggil kita, nanti kontak di bawah ini. Belum ada ya. Nanti kontak dengan kita gitu.
gitu ya. Oke, terima kasih Rizky. Wah, ceritanya luar biasa. Nanti kapan-kapan kesini lagi kita cerita lagi ya. Ya. Yang penting tetap semangat, tetap berjuang, belajar yang baik, capai cita-citamu ya. Terus jadi seperti Rizky yang ada, yang jadi problem solver gitu kan, bisa mendamaikan banyak orang, luar biasa. Nanti pasti ya, Tuhan berikan jalan, berikan berkatnya lewat siapapun ya, nanti pasti ada. Oke Rizky, terima kasih untuk percakapan kita. Sama-sama. Yang berkati, kita terus lagi. Bu Yani, hari ini saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke rumah anak Yayasan Lokasi ya di Surabaya ini. Tadi juga sudah mendengar banyak cerita-cerita yang menginspirasi dari anak-anak itu. Nah, ini di akhir dari program podcast isu podcast. Saya pengen dengar nih harapan-harapan apa saja yang dipunya oleh Bu Yani khususnya untuk anak-anak yang ada di sini. Sesuai misi sama visi kami, harapannya adalah anak-anak itu bisa sukses di dalam pendidikannya yang masih jenjangnya panjang, sukses di dalam mereka bekerja dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Itu Penting yang ya. penting. Ya. Kalau begitu kan memang ya boleh dikata kita juga perlu didukung gitu ya di sini itu ya, supaya mereka juga bisa melakukan jenjang pendidikan juga lebih tinggi. Oke, terakhir karena ini namanya isu podcast, inspirational story of us. Ya, ada kata-kata yang bisa menginspirasi dari Bu Yani untuk, nah itu yang nonton isu podcast. Himbauan kami adalah bagi orang tua jadilah sahabat untuk anak-anak supaya mereka bisa terhindar dari pergaulan bebas, minuman keras dan narkoba. Kalau enggak mereka akan terjerumus dan inilah korban dari seluruhnya. Oke, jadi orang tua ya, termasuk saya juga. Jadilah sahabat untuk anak-anakmu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yani sudah menerima tim isu podcast ke tempat ini. Ya, harapan kami juga Bu Yani juga tetap sehat ya, bisa terus bisa mendampingi anak-anak ini dan anak ini bisa sukses. Oke guys, jangan lupa ya selalu ya kasih like, kemudian subscribe karena podcast ini akan berlangsung rutin. Nah, ini tim sudah janji nih, pokoknya harus tampil, harus tayang. Kalau nggak tayang nanti saya kejar. Dan juga subscribe, like, dan kasih komen-komen ya. Kira-kira apa lagi ya yang mau ditampilkan? Kisah-kisah seperti apa yang mau ditampilkan? Bisa anak-anak, pemuda kah, atau yang mana ya? Nanti kita coba buatkan dan biar itu menginspirasi untuk kita semua. Yani terima kasih. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Amin. Ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya.